Gimana? Bismillah. Boleh, waktu dan tempat kakak silahkan kepada Kayla. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Dewi sudah menyempatkan waktunya ya pada malam hari ini yang dingin kalau di Bandung untuk bisa sharing bareng kita nih, bareng Anantari di agenda KIP seperti biasa. Sebelumnya mohon maaf Kak belum bisa on cam. Kalau on cam kadang suka jelek jaringannya. Karena kebetulan lagi hujan juga. Tapi insya Allah bisa mindful sampai akhir. Dan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Eh, Teman-teman, apa kabar pada malam hari ini? Boleh disampaikan kabarnya di kolom chat barangkali eh ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya dan menjadi penawar dosanya. Dan yang sehat, semoga Allah senantiasa sehat, gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan tilawah oleh Anggun. Kepada Anggun, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kayla. Sebelumnya Kak Dewi mau tanya, ini tilawahnya bebas atau surahnya bebas? Boleh, bebas. Mm-mm. Oke Kak, izin Al-Waqiah aja ya Kak. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laysa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Wa kanat haba'an munbatha. Wa kuntum azwaja thalatha. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبرق وكأس من معين لا يصدع عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المعمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب الميمنة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مهدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتربا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Terima kasih banyak Anggun yang sudah membacakan suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala untuk Anggun yang membacakan, pun kita yang mendengarkan atau yang sambil mengikuti ya. Karena biasanya Al-Waqiah sudah familiar sekali mungkin ya untuk kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Kak, kita langsung pematerian, sharing atau kayak gimana nih Kak teknisnya? boleh. Nanti kabar-kabarnya di akhir aja kali ya. Oh, boleh. Sambil nunggu yang lain juga kali ya supaya bisa mendengar satu sama lain.
Boleh. Oke, selanjutnya pematerian dari Kak Dewi. Kepada Kak Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kayla. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali gitu ya dalam pertemuan atau liko atau KIP ya malam hari ini. Kakak sebelumnya mohon maaf karena minggu sebelumnya kita belum sempat ketemu, ya kan ya? Terus baru pekan ini di hari Minggu gitu ya. Nah, sebelumnya kan kemarin kita pengennya hari Jumat gitu ya. Tapi ya insya Allah pekan depan kita rutinin Jumat lagi ya, supaya mungkin beberapa teman-teman banyak yang kesibukannya itu di weekend gitu kan ya. Oke. Oke. Jadi hari ini kita akan self reflection atau sama-sama refleksi diri gitu ya. Kakak pun juga refleksi diri terkait apa? Terkait hakikat takwa dan ilmu. Nah, ada satu kutipan yang mana kakak ambil dari buku Lapis-Lapis Keberkahan. Ini dari karyanya Ustadz Salim Al-Filah ya. Ada yang ada yang pernah baca buku ini belum? Dari teman-teman? Kalau aku belum sih, Kak. Belum Kayaknya juga. belum. Anggun juga udah belum Anggun? Belum, Kak. Belum ya. Zahra, Nizati Zahra, mm-mm. Belum juga mungkin kali ya. Nah, Iya, belum, Kak. ini tuh ya bukunya bagus banget. Terkait kayak point of view-nya tuh terkait kita tuh cari ridhonya Allah loh gitu, kayak apa-apa mencari keberkahan gitu. Nah, ini rekomen bagi teman-teman kalau sedang berjuang dan lebih ingin dikuatkan lagi bisa baca buku ini gitu ya. Nah, ini adalah kutipannya. Segala luka dan kecewa tampaknya akan malu dan meniada. Tur tak pernah keliru, tak pernah aniaya. Jadi dari kutipan ini tuh kita tuh apa ya, nggak akan kecewa gitu ya, atau nggak akan nggak akan kecewa gitu dengan apa yang terjadi karena kita yakin bahwa Allah Maha Pengatur segalanya gitu kan. Lalu ada pertanyaan, kan ada takwa sama ilmu. Itu lebih dahulu kita bertakwa dulu atau berilmu dulu? Kira-kira teman-teman. Dari yang deh, coba. Takwa dan ilmu. Aqua nggak sih, Jadi Kak? ya, betul Anggun. Betul. Tapi sebenarnya keduanya tuh bersamaan gitu. Tapi ketika ketika kita mencari ilmu, itu tuh kan pasti mengalami kesulitan gitu ya. Maksudnya sulit gitu kan. Nggak langsung bisa gitu kan ya. Nah, kadang-kadang kita itu sebagai seorang manusia gitu ya. Misalnya manusia biasa bukan seorang muslim nih. Kadang-kadang kan kayak kalau susah gitu kita akan cenderung lebih ke menyerah gitu kan. Tapi dalam Islam itu diajarin gitu ya bahwa ini dalam surat Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 ini menyatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan bahwa dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi gimana caranya kalau kita menghadapi kesulitan saat kita belajar gitu ya, saat kita mencari ilmu, itu adalah dengan meningkatkan takwa kita gitu kepada Allah. Ketika kita bertakwa, Allah akan memberikan petunjuk jalannya gitu. Jadi ini salah satu kajian dari Ustadz Adi Hidayat juga, teman-teman yang suka dengerin Ustadz Adi Hidayat juga, beliau sering nge-mention gitu bahwa kalau kita cari ilmu itu ya kita bertakwa dulu supaya supaya kita dipermudah sama Allah. Terus selain selain takwa juga kita ada adab-adabnya kan sebelum ilmu. Jadi adab dulu sebelum ilmu gitu kan. Itu. Kemudian apa lagi? Kemudian eh ya, itu dulu deh. Kita lanjut ya.
Kemudian Allah tidak akan memberikan beban di atas kemampuan hambanya. Nah, ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini nih menarik, kesanggupan itu kesanggupan menurut siapa sih? Menurut hambanya kah apa Allah gitu kan? Kadang-kadang yang menurut kita nggak sanggup gitu ya, kayak aduh berat banget ya Allah gitu kan. Tapi ternyata di point of view Allah kita tuh sanggup gitu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan ngerasa nggak sanggup gitu. Karena ketika Allah udah ngasih kita cobaan atau ujian, itu tuh sudah sesuai kadar kemampuan hambanya gitu, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 186 gitu. Kemudian ada lagi nih dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 gitu ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, jadi Allah itu hanya memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki gitu ya. Yang dia kehendaki itu siapa? Ya itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meningkatkan takwanya gitu. Terus nasihat dari Ustadz Adi Hidayat juga bahwa kalau kita mencari ilmu supaya dipermudah lagi itu ya kita tetap cari ilmu, tapi kita juga meningkatkan takwa dengan cara apa? Dengan sholat taubat kah? Atau dengan perbanyak zikir, tilawah, ya mendekatkan diri kepada Allah. Gitu adik-adik. Kemudian kita harus sadar gitu bahwa diri kita itu lemah. Diri kita tuh lemah. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi sebenarnya eh, agama Islam itu mempermudah teman-teman, memberikan keringanan gitu. Jadi ya walaupun Islam memberikan kemudahan, tapi tidak disepelekan gitu. Misalnya nih, kalau kita lagi yang perempuan ya, yang muslimah, itu misalnya lagi haid gitu kan, ada beberapa hukum yang misalnya kalau haid harus dicuci rambutnya, yang rontok-rontok dikumpulin terus dicuci, kemudian ada yang kukunya harus disimpan dulu, dibersihkan dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi kepada itu tadi, kepada hukum, kepada kan banyak mazhabnya ya, dan itu tergantung pada kita gitu mempercayai yang mana. Dan ingat bahwa Islam itu sifatnya mempermudah gitu, mempermudah mempermudah hambanya, memberikan keringanan. Kemudian di sini dimention juga nih bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah gitu ya, bahwa ya kita tuh nggak ada apa-apanya loh, maksudnya apa yang perlu disombongkan dari manusia gitu, karena kita tuh sejatinya lemah, semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berusaha maksimal untuk mengerjakan apa yang diwajibkan Allah. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim, ini bagus banget, terkait bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan Allah dan janganlah lemah. Jadi teman-teman harus terus semangat gitu ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Harus semangat mencari ilmu, harus semangat dalam menunaikan amanah dan lain sebagainya, dan jangan merasa lemah gitu. Maksudnya tadi kan ini kontras ya, ada yang mengakui bahwa dirinya lemah. Itu lemah, lemah itu maksudnya lemah mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang powerful gitu ya selain dari bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang kedua itu, dan jangan lemah. Jangan lemah itu jangan apa ya, seorang muslim itu dia itu kuat. Kuat kenapa? Karena percaya akan kuasa Allah gitu, bahwa backingannya tuh Allah gitu. Jadi kayak nggak akan merasa khawatir gitu karena ada Allah. Itu maksud dari yang hadis riwayat Muslim itu. Kemudian di sini ada penuntut ilmu. Nah, teman-teman mungkin bisa cek dari kajiannya Ustadz Adi Hidayat gitu ya, bahwa salah satu ada penuntut ilmu yang kakak baru sadari saat-saat ini itu adalah yang pertama, menyedikitkan makan dan minum atau secukupnya dan tidak berlebihan gitu ya. Ngerasain nggak sih teman-teman kalau misalnya kita terlalu banyak makan, itu tuh akan
apa ya, akan terlalu kenyang gitu kan, kenyang terus akhirnya males untuk ngapa-ngapain gitu kan. Jadi males beribadah, kemudian males untuk ngelakuin kebaikan gitu kan. Dan ternyata banyak makan itu dapat membuat kita malas dan mengerasnya hati gitu. Mengerasnya hati kenapa? Karena tadi itu kita mulai lalai dengan apa yang harus kita lakukan gitu. Gitu. Dan ya, teman-teman mungkin ada beberapa yang backgroundnya pesantren atau ya sekolah agama gitu ya. Itu kan kayak kita tuh diajarkan kesederhanaan, kemudian mungkin puasa-puasa gitu kan, yaitu nah itu tadi ini nih menyedikitkan makanan ini tuh juga berhubungan dengan meningkatkan takwa gitu, dengan anjuran bahwa kita tuh eh, dianjurkan atau ya lebih baik kita meningkatkan takwa dengan puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah lainnya gitu ya. Kita sudah itu kita untuk meningkatkan takwa kita gitu. Selain itu juga ya kita bisa manfaatnya dari tubuh kita itu adalah kita lebih fokus gitu ya, lebih fokus karena ya diri kita tuh merasa terjaga gitu, merasa lapar. Maksudnya menahan lapar itu kan kita semakin meningkat ya fokusnya. Ada beberapa orang yang mungkin karena kurang lapar, kurang makanan jadi nggak fokus gitu. Tapi sebenarnya puasa ini tuh banyak banget manfaatnya gitu. Gitu teman-teman. Kemudian ini slide terakhir gitu ya, bahwa ini sebagai pengingat gitu ya, bahwa kita itu bukan malaikat yang setiap hari diperintahkan Allah itu untuk terus beribadah gitu. Maksudnya kita kita manusia memang disuruh untuk beribadah gitu kan, diciptakan untuk beribadah. Tapi kita memiliki satu kelemahan yaitu hawa nafsu, sedangkan malaikat kan nggak punya hawa nafsu kan. Nah, yang mana hawa nafsu ini bisa membuat kita itu apa ya, naik turun gitu kan imannya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang males gitu ya, dan tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Jadi ya kita perlu apa ya, saling reminder gitu. Dan ya penting banget nih kayak kajian-kajian pekanan seperti ini itu saling reminder kita, saling menasehati dalam kebaikan gitu teman-teman. Jadi ingat bahwa manusia itu eh, dia bukan makhluk yang kuat gitu. Maksudnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita butuh Allah dalam hidup kita gitu. Sebenarnya singkat aja teman-teman terkait reminder akan takwa, ilmu dan takwa ya tadi ya. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin didiskusiin nggak teman-teman? Oke, terima kasih banyak Kak Dewi. Boleh nih teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin sharing dari pengalaman pribadinya terkait ilmu dan takwa atau mungkin tadi ya perasaan-perasaan relate terkait karakteristik manusia tadi gitu ya bahwa kita tuh memang lemah begitu ya dan memang kita kan representasi daripada asma-asmanya Allah kayak gitu. Kalau misalnya kita lemah berarti Allah Maha Kuat seperti itu. Boleh yuk siapa nih yang mau bertanya? Boleh raise hand atau ketik di kolom chat atau langsung juga mungkin ya Kak. Iya, boleh-boleh. Ivan, iya. Mungkin kalau kita udah selesai materinya dan selesai diskusi, mungkin kita lebih cepat nih selesainya jam 9 bisa. Mm-mm. Oke, boleh yuk sharing terkait ini, mencari ilmu mungkin ya yang relate-relate sekarang. Teman-teman mungkin ibadah apakah masih sering menunaikan ibadah puasa sunnah? Hmm. Oke, kalau aku dulu mungkin ya Kak. Kalau aku alhamdulillah minggu kemarin di Kamis aku puasa. Pokoknya di bulan Oktober aku target aku 4 kali. Alhamdulillah terlaksana. Yang Senin Alhamdulillah. Kamis kadang kalau Senin tuh kan full full ini ya full makro Mm-mm. jadi kadang lemes banget jadi nggak puasa Oh. jadi di Kamis kayak gitu. Dan paling kayaknya pernah Iya. deh.
hari Kamis kemarin deh kayaknya. Aku tuh udah niat banget puasa, cuman aku lupa hari Rabunya tuh aku belum makan nasi. Jadi beneran lemes banget di jam Ya, 4 aku makan kayak gitu kan. Kayak gitu oh sih. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kayla. Bagus-bagus. Bener-bener, jangan lupa. Kalau kita, bener, kita mau ningkatin takwa, tapi ingat, jangan menzolimi diri sendiri ya. Kayak kita kalau mau puasa, ya kita niatkan dari sahur gitu kan, dari sahur, cukupi nutrisinya. Jadi tubuh kita prima, walaupun kita puasa. Dan ngerasain nggak sih kalau kita puasa, kita makin fokus ngerjain gitu, kayak kayak apa ya, beda banget sih. Kakak udah ngalamin sih ini, kayak alhamdulillah coba rutinin puasa kan, dan kakak ngebandingin gitu ketika kakak hari ini puasa terus besoknya nggak puasa gitu, itu tuh beda. Kayak keprimaan, maksudnya productivity-nya ya, kayak lebih produktifan waktu puasa itu. Jadi ya itu mungkin ya baru refleksi lagi gitu bahwa oh ini ta yang namanya ketika kita meningkatkan takwa. Dan ini kakak nggak apa ya, ngambil materi ini tuh dari sumber-sumber ya, di Al-Quran juga ada yang dari kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat. Dan Ustadz Adi Hidayat juga nge-mention gitu bahwa oh ternyata salah satunya adalah dengan makan secukupnya gitu, bukan kita harus puasa full puasa gitu ya. Maksudnya kalau kita puasa sunnah itu baik karena kita meningkatkan takwa. Nah, kalau misalnya kita belum mampu untuk puasa sunnah, ya kita bisa dengan makan secukupnya gitu, tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan kan, ya itu selain nggak baik untuk kesehatan kita, juga ternyata bisa membuat kita futur gitu kan. Jadi males untuk beribadah, males ngapa-ngapain gitu kan. Gitu, gitu Boleh nggak teman-teman. sih Kak ini kalau misalnya puasa, tapi eh, pernah terbesit niat kayak puasa supaya makannya nggak banyak atau puasa supaya hemat gitu. Oh, sebenarnya kalau belajar, apa ya, kalau belajar masih belajar, kapan belajar sih nggak apa-apa ya. Tapi ingat lagi ya bahwa amalan kita tuh dinilai dari apa, dari niatnya gitu kan. Kalau niatnya untuk Allah, ya nggak apa-apa sih, itu niat yang kesekian gitu. Maksudnya yang niat hanya kepada Allah untuk meningkatkan takwa itu nomor satu. Nomor duanya misalnya karena lagi hemat kita puasa gitu, atau karena lagi diet gitu, itu nggak apa-apa sih. Tapi niat utamanya tetap tadi untuk ngeraih ridho Allah gitu, Kayla. Mm-mm. Oke Kak, aku penasaran deh, aku pengen nanya lagi. Boleh. Ngomongin soal ilmu, pernah nggak sih Kakak ngalamin satu waktu kayak struggling banget gitu ya belajar, terus kayak Mm-mm. beneran secapek atau mungkin sudah berusaha sekeras itu. Nah, apa sih yang Kakak lakukan pada saat itu gitu untuk mengatasi kestruggling itu? Oke, makasih Kayla. Jadi ya itu tadi ya, pernah sih ngalamin itu. Dan kakak pernah ngalamin kayak keajaiban dari Allah gitu, kayak Masya Allah gitu. Jadi ya, jadi kakak itu kan eh waktu itu pernah kan ceritakan ikut conference, yang mana di situ kakak belum nyiapin apa-apa tuh, materi dan lain sebagainya itu baru nyiapin di hari Hamin satunya itu. Nah di situ kan pressure banyak banget, dan ya perasaan takut, deg-degan, semuanya belum siap kan, itu tuh campur dari satu. Tapi kakak alhamdulillah ya Allah kayak pertemukan dengan orang-orang yang memberikan nasihat itu. Salah satu nasihatnya adalah gini, bahwa eh, yakin bahwa ilmu itu sumbernya dari siapa sih? Dari Allah kan. Ilmu sumbernya dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk ikro gitu kan, baca, baca dengan menyebut nama Tuhanmu gitu kan. Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu nih gitu kan. Nah, Allah punya ilmu, kemudian Allah yang memerintahkan kita mencari ilmu, ya pasti Allah akan menunjukkan jalannya dong gitu kan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah yang kita harus bertakwa dulu nih, baru Allah ngasih petunjuk. Nah, yang kakak lakukan pada saat itu adalah di saat orang-orang
makan dan ya kan kalau conference atau acara itu kan banyak makanan ya. Itu kan itu pasti makan-makan gitu kan. Tapi kakak mungkin karena udah kebiasaan, uh, udah kebiasaan puasa Senin Kamis dan sebagainya. Terus salah satu tirakat mungkin ya atau salah satu jalan cara amalan ya, amalan yang bisa kita lakukan, kakak lakukan adalah dengan puasa itu tadi meningkatkan takwa. Kakak puasa tuh di puasa itu kayak sambil berdoa, berharap kepada Allah, ridho Allah gitu. Dan ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan-kemudahan gitu. Dan ya Masya Allah sih ketika ketika udah suntuk banget nih kayak udah suntuk banget kayak kayak banyak pressure dan belum nggak yakin nggak bisa ya nggak yakin bisa gitu tapi kalau kita ngelibatin Allah dalam prosesnya itu tadi tingkatin takwa dengan cara puasa kemudian sholat sunnah ditambahin tuh duha tahajud qobliyah ya rawatib itu kan kemudian ya itulah pokoknya ditingkatin takwanya banyak ngaji puasa itu tuh masya Allah kayak ada jalannya gitu kayak dan kakak sharing kakak waktu conference itu juga alhamdulillah dapat best presenter gitu yang mana cara logika gitu ya bahwa oh ya boleh 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 Anggun yang mana kalau cara logika gak mungkin nih maksudnya gak mungkin gak bisa gitu maksudnya susah lah untuk dijelaskan tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu Anggun jadi caranya adalah meningkatkan takwa Anggun kok Anggun kan Kayla tadi maaf. Mm-mm. Oke, Kak. Terima kasih banyak Kak sharingnya. Ya, intinya Allah selalu mudahkan gitu ya jalan apapun itu. Kayak gitu. Boleh nih Ya, dari yang lain, dari IJ, Ainil. Aku tuh mau sharing tentang, bukan sharing, boleh J. minta Hmm, pendapat Tara tentang yang ini. ya, Apa? Allah tidak akan memberikan beban di atas kemampuan hambanya. Kan itu oke. tuh udah dijadiin mindset ya sebenarnya kayak kalau misalkan lagi capek saya banget tuh mikirnya, oh ini dikasih ujian kayak gini karena Allah aku tahu aku bisa. Tapi di sisi lain tuh tetap mikirnya, enggak aku tuh gak bisa. Jadi ujung-ujungnya kayak mau nyerah juga gitu. Kalau menurut dari kakak sendiri gimana ya caranya buat apa ya kayak nyemangatin diri sendiri karena buat aku pribadi aku tuh paling gak mempan dikasih motivasi gitu. Jadi aku kalau dikasih motivasi tuh malah makin males, malah makin gak mau. Tapi kadang Oh, aku tuh tahu kalau bisa pasti kelewatin. Tapi gak bisa. Bingung gak kak? oh, motivasi Kayak berarti ya, how J. nggak lebih ke how to deal with ourselves gitu loh. Kalau lagi susah. Iya sih. Itu sulit sih, itu hidayah dari Allah sih, weh. Enggak. Ya itu tadi betul kata si IJ, bahwa ini nih, perlu jadiin mindsetnya, bahwa kadar kesanggupan itu bukan di manusia loh, gitu. Kadar kesanggupan ini ada di Allah, gitu. Jadi kayak, kalau kita udah dikasih cobaan gitu ya, ya sesulit apapun ini mungkin IJ nggak mempan lagi nih. Maksudnya sesulit apapun itu tuh kalau mindset manusia, mindsetnya IJ itu kayak nggak bisa gitu. Tapi kalau Allah udah ngasih ujian itu tuh berarti IJ tuh orang spesial gitu, yang Allah nyatakan sanggup gitu. Bahwa IJ bisa nih, pasti bisa gitu. Tapi jangan ngerasa pede dulu. Maksudnya aku pasti bisa kok gitu. Jangan ngerasa pede banget. Maksudnya sertakan ke Allah gitu, sertakan Allah dalam prosesnya IJ gitu IJ. Ya, berarti tetap dari mindset ya kak. Mindset sih bener. Sama emang emang IJ gimana selama mendapatkan ujian? Hmm. Kadang kayak emang iya aku bisa gitu. Ya. Jadi kayak nggak ragu aja gitu sama diri sendiri. Jadi lebih kemikirnya tuh kenapa lo mikir aku bisa padahal aku nggak bisa tahu Oh, karena belum apanya gitu, dicoba. apanya yang gimana bisa aku tuh terlihat bisa gitu. Karena kan namanya manusia ya. Kita nggak tahu Iya. masa depan gimana, ketetapan Allah seperti apa. Terus kita, ya itulah namanya keyakinan ya.
keyakinan kita harus yakin sama Allah, rencana Allah gitu kan. Dan keyakinan bahwa tadi itu Allah akan membantu kita gitu. Dan ingat catatannya, kalau ada ujian, jangan cuma tawakal aja. Jangan cuma kayak, ada Allah kok aku bisa gitu. Jangan. Jangan cuma tawakal aja, tapi tetap ikhtiar, tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Dan pernah dengar nggak kalau rezeki itu datang nggak disangka-sangka gitu kan? Iya. Ya, ya itu. Mungkin saat ini belum ngerasain gitu ya. Belum ngerasain kayak keajaiban Allah dan lain sebagainya, hidayah-hidayah Allah. Tapi insya Allah lah nanti Allah pertemukan gitu. Kayak hidayah-hidayah Allah, oh ternyata Allah tuh pengen aku ini loh gitu. Kayak, oh ternyata aku bisa gitu. Jadi Allah tuh akan ngasih rezeki tidak disangka-sangka gitu. Maksudnya nggak disangka-sangkain ketika kita udah ikhtiar sekuat kita gitu, sekuat kita. Terus kita kan namanya manusia ya, cuma ikhtiar doang. Hasilnya semuanya Allah yang tahu kan. Nah, itu tuh kita ketawakalin kepada Allah gitu. Itu mungkin belum bisa ya. Nggak, Insya Allah kayak mungkin tetap harus pelan-pelan tetap apa ya nanemin kalau Ya, itu pas. iya, insya Allah, insya Allah. Pokoknya selalu yakin lah, kayak Allah tuh maha baik gitu. Allah nggak akan nggak akan ngasih yang terburuk untuk hambanya, malah yang buruk-buruk itu datang dari siapa? Dari kita sendiri kan, dan Betul. dari yang mana-mana. Mm-mm. Terima kasih banyak Kak Dewi. Sama-sama semangat. Mm-mm. Ya. Ayo, Ainil mau menyampaikan sesuatu. Mm. Mau minta pendapat sih Kak dikit. Boleh, Kan boleh. misalnya gini nih, kan kita sebagai mahasiswa sering yang namanya ujian ya Kak. Pastinya ada ujian. Nah, kalau Mm-mm. di kedokteran sendiri juga sebenarnya ujiannya itu sekali sebulan. Sekali sebulan pasti ada ujian. Nah, Mm-mm. kadang kan kalau kita sering dengar usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, mungkin di beberapa situasi itu benar seberapa besar usaha kita, ya sebesar itu pula hasil yang kita dapat. Tapi kan nggak selamanya seperti itu, Kak. Kadang mungkin kita merasa kita udah berusaha semaksimal itu, tapi ternyata hasil yang didapat tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, sebagai manusia, kan mungkin itu ada hikmahnya ya, Kak. Entah kita diminta untuk berusaha lebih keras, kita diminta untuk belajar merasa cukup dan lain-lain. Tapi sebagai manusia kan terkadang kita juga tidak luput dari rasa kecewa. Nah, kalau dari pendapat Kak Dewi sendiri bagaimana dalam Betul, betul. menyikapi hal itu? Betul, Ainil, betul, betul. Ngerasain gagal gitu kan. Kecewa itu kan. Tapi ya itu tadi ya. Kalau dibalikin ke surat-surat tadi ya, bahwa emang ada bahwa kita tuh seorang muslim kita lemah gitu kan. Kita butuh Allah. Tapi ingat bahwa muslim itu juga kuat gitu. Bahwa yang hebat itu adalah yang bangkit dari kegagalan gitu. Dan mungkin ya kalau kita nemuin kegagalan itu jangan berhenti gitu. Maksudnya jangan berhenti dicoba lagi. Kalau misalnya gagal lagi berarti itu bukan rezeki kita gitu. Allah ngasih rezeki yang lain gitu. Misalnya nih Ainil mau ke spesialis mata gitu mungkin ya. Tapi qadarullah Ainil udah sungguh-sungguh nih, udah sungguh-sungguh dan ternyata qadarullah belum rezekinya. Barangkali Allah ngasih rezeki yang lain. Ainil di spesialis saraf gitu kan. Tapi itu jadi apa ya? Jangan jadiin patokan kegagalan itu kayak gagal aku nggak mau lagi belajar gitu. Jangan. Tapi gagal ini ya betul kata Ainil tadi bahwa gagal perlu evaluasi lagi gitu kan. Kita harus belajar lebih keras lagi gitu. Jadi sama kok kakak juga mengalami kegagalan dan ngerasa kayak kecewa, ngerasa kayak trauma untuk coba lagi. Tapi ingat lagi ya bahwa ilmu itu nggak digapai dengan cara yang mudah gitu kan. Dulu aja gini aja deh Al-Quran kan turun berangsur-angsur ya nggak langsung jelek Al-Quran gitu kan. Wahyu itu datang dari Allah tuh nggak langsung jelek langsung satu utuh Al-Quran utuh gitu kan. Itu tuh berangsur-angsur gitu dan lama gitu kan. Pernah denger nggak sih
kisahnya Nabi Muhammad ketika beliau tuh belum dapat wahyu udah lama banget. Kayaknya Isra Mi'raj ya, yang ketika perintah sholat itu ya. Kakak lupa. Pokoknya detail inti hikmahnya adalah Nabi Muhammad itu udah lama kan nunggu wahyu Allah kok nggak ada lagi ya gitu. Terus eh ya dengan sabar lah, kayak udah lama nggak ada, terus Allah baru ngasih petunjuknya lagi gitu. Nah, disitulah bahwa mengajarkan kita bahwa ilmu itu nggak digapai secara mudah, dan ya kita lebih baik menelan pahit-pahitnya kita proses mencari ilmu gitu daripada kita menelan kebodohan yang dari diri kita sendiri gitu kan, daripada menyesal nggak mencoba itu lagi gitu Ainil. Jadi teruslah mencoba sampai gagal itu bosen dengan kita gitu, kayak habisin jatah gagal kita gitu sampai nanti tinggal keberhasilan aja yang ada gitu. Jadi pahit-pahit aja dulu gitu, telan aja ilmunya. Maksudnya selama ilmu itu nggak ada yang sia-sia loh ya. Kita gagal ya berarti kita harus evaluasi lagi gitu tuh, walaupun ya nangis-nangis gitu tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ini mungkin belum menjawab, tapi ya semoga menjawab lah, menyemangati Ainil. Mm-mm. Udah menjawab sekali, Kak. Makasih, Kak Dewi. Oke, sama-sama Ainil. Mm-mm. Oke, Ije udah Kela, udah coba sekarang Anggun. Anggun gimana Anggun? Oke, aman-aman. Sebenarnya kakak juga lagi berjuang teman-teman, mohon doanya juga. Pengen sih, apa ya? Lagi sedang pengen coba itu IELTS lagi gitu, karena IELTS kemarin udah kadaluarsa. Nah, IELTS kemarin itu kakak skornya tuh standar gitu, dan pengen ningkatin skornya lagi. Nah, tapi itu suatu yang susah. Bukan susah, sulit. Bukan sulit, belum mudah gitu ya. Tapi ya namanya kita manusia, kita harus ikhtiar lagi gitu kan. Harus ikhtiar lagi gitu, harus diperjuangkan. Dan semangat terus, bismillah, semangat semuanya. Mm-mm. Oke, aman, aman. Ada lagi? Sudah mungkin ya materinya. Ada yang request nggak? Minggu depan mau bahas apa? Mm-mm. Atau bebas menurut kakak lagi? Kakak sih kebanyakan refleksi kehidupan, teman-teman. Biar relate aja sih sama kehidupan. Terus mungkin ada hikmah yang bisa diambil. Gitu. Oke, mungkin dari kakak cukup sekian. Kakak serahkan kembali ke Kaila ya. Boleh berkabar-kabar ya. Mm-mm. Ya, semoga ilmunya bermanfaat, teman-teman. Halo, Kaila. Woi. Halo, Kaila. Mungkin Kaila lagi ditinggal sebentar ya. Kita kabar-kabaran dulu boleh, teman-teman. Kalau dari kakak, kakak alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Akademik juga alhamdulillah. Apa ya yang struggle? Yang struggle mungkin ya akademik juga sih. Jadi harus nulis, tapi kakak belum nulis-nulis gitu ya. Tapi tipe dosen sekarang nggak menuntut banget untuk nulis gitu. Jadi kakak itu baru ke pressure, baru aktif kayak nulis itu ketika ke pressure. Jadi kalau belum ke pressure itu belum bisa gitu. Jadi ya Bismillah lah, mohon doanya semoga dimudahkan untuk menulis dan cepat selesai untuk publikasi. Bismillah, akademik aman, keluarga juga sehat, kakak juga sehat. Mungkin eh itu ya, kayak ngerasa waktu itu cepet banget gitu. Awalnya kan udah Oktober terus tiba-tiba udah November aja gitu. Itu ngerasa waktu cepet berlalu.
dan belum ngerasa diri itu kalau belum banyak progres ya bulan ini gitu. Jadi itu sih dari kakak seperti itu. Perasaan hari ini mungkin apa ya? Alhamdulillah senang karena kakak baca buku. Teman-teman suka baca buku nggak? Buku Terelie suka nggak? Suka. Nah, kakak lagi baca ini nih. Dia adalah kakakku. Ada yang pernah baca belum? Dia adalah kakakku. Belum ya? Belum itu, Kak. Ya, ini bagus ini. Tentang perjuangan seorang kakak untuk adik-adiknya. Dan adik-adiknya pada sukses semua gitu. Jadi, bagus nih. Teman-teman kalau mau baca. Hehe. Itu dari kakak. Boleh dilanjutkan. Ada Kayla dari kakak. Kembalikan ke Kayla. Mm-mm. Oke, makasih Kak. Formatnya apa ini tuh Kak, ngerujak atau gimana? Boleh, boleh, boleh. Rujakan boleh sama ya aktivitas hari ini deh, boleh. Mm. Oke. Dari aku dulu ya nanti atau Boleh. Kak Ainul dulu deh. Ainul. Tadi udah on cam. Ya Ainul ya. Boleh duluan aja, Kak. Oke. eh Coba ya formatnya ngerujak biasanya. Hmm. Rohani ya. Ya, eh, ya lagi diusahakan untuk kabar rohaninya. Semoga bisa konsisten ibadah-ibadah sunnahnya. Eh, Amin. Terus untuk ngerujak uang. Mm-mm. Kalau uang ya insya Allah aman gitu ya. Tapi masih nunggu proses pencairan. Uang Alhamdulillah. saku dari RK salah satunya itu lumayan kan. Alhamdulillah. Nah, juga. Terus untuk jasmaninya alhamdulillah baik insya Allah. Dan untuk ci- a- akademik ya berarti. Mm-mm. Akademik lagi UTS ya kalau aku Oh, minggu-minggu teh. kemarin tuh ya Mm-mm. di UTS-nya tuh minggu kemarin sama minggu sekarang kayaknya. Jadi lumayan agak hektik di UTS. Mm-mm. Terus lagi ini Kak, kalau anak pendidikan tuh micro teaching. Nah, aku kebagian hari Wih, hari Selasa dan aku micro belum teaching. Banget. ya, aku belum well prepare. Tapi ya insya Allah malam ini aku coba kebut. Terus Bismillah, Bismillah. nggak bisa. Hmm. Iya soalnya ini dosennya tuh apa ya nargetin satu orang tuh harus submit video lomba micro teaching. Apa ya ada lombanya gitulah. Oh, video berarti bukan offline kita micro teaching gitu. Offline, semua yang tampil 57 orang di video Oh, tuh. jadi kita direkam gitu ketika micro teaching offline. Betul. Ya Allah. Seru, seru. Ngajar apa berarti, Kayla? Gimana Kak? Ngajar apa berarti micro teachingnya? Aku materinya ini Mm-mm. PAI. Kan aku PAI. Oh iya, agama ya. Wih, Mm-mm. Bismillah. Amin, Semangat. amin. Hmm, semoga Ya, Allah mudahkan. Mm-mm. amin. Terakhir Kak keluarga ya? Keluarga atau apa Iya, Kak biasanya? betul, Ada betul, betul. beda-beda sih. Insya Allah baik juga keluarga aku kayak gitu. Dan aktivitas hari ini mau ngebut ngerjain UTS, ngerapihin tugas sama diskusi bareng teman-teman buat lomba. Kayak gitu sih Kak. Wih, Gitu. Masya Allah. Siap. Terima kasih, Kayla. Semoga Allah mudahkan semuanya ya. Mm-mm. Nah, Amin. Lanjut, lanjut. oke, lanjut ke IJ dulu aja mungkin J. Boleh. Dari awal dari rujak, R itu rohaniah. Ya. Aku baru mulai sholat lagi tuh kemarin. Terus juga niatnya tuh besok pengennya puasa sunnah karena alhamdulillah lagi nggak Mm-mm. ke kampus kan. Tapi sepertinya tidak Mm-mm. memungkinkan untuk aku puasa besok. Lihat kondisi saat ini lagi kurang fit. Mm-mm. Terus uang juga doain aja semoga aman selalu. Sama kayak lagi nungguin SP cair juga.
Terus J jasmani, ya seperti ini. Kayak udah 4 harian ini tuh setiap pulang kampus pasti pasti pakai jas hujan dari kampus. Jadi Mm-mm. full sejam tuh kehujanan sampai rumah. Jadilah kurang fit. Terus A itu apa ya A? Keluarga, keluarga. A-nya apa Kak? Sebelum ke keluarga. Akademik. Oh, Akademik. akademik. Eh, Akademik tuh iya. sama kayak Kayla lagi UTS. Tapi aku UTS tulisnya udah selesai. Jadi sisa UTS yang take home. Dan jadi di minggu besok tuh aku ada 2 deadline. Bentuknya mini proposal. Yang satu sampai metlit, satu lagi sampai hasil pembahasan. Dan aku kan kuanti, jadi harus ngotak-ngatik SPSS gitu buat hasil pembahasannya. Ada 2 judul sama eh, kebetulan di minggu depan itu aku nungguin 2 pengumuman final lomba. Jadi teman-teman boleh minta doanya. Semoga hasilnya memuaskan. Terus kalau Amin. keluarga juga, insya Allah aman jaya. Ini masih nungguin ayah dan bunda pulang ke rumah juga. Kalau aktivitas hari ini tuh aku tadi ketemu teman sama nyicil ngerjain tugas buat besok-besok besok gitu. Gitu dari aku. Kalau siap. Terima kasih IJ. Semangat, semoga menang lombanya. Amin, amin. Amin. Senang deh kakak dengerin. Lagi pada berjuang nih untuk lomba. Semangat, lanjut. Lanjut, Kay. Boleh siapa nih? Eh, Anggun, Anggun. Boleh Anggun. Boleh. Cek, cek. Atau Ainil dulu mungkin. Nah udah ada. Nah, Tapi sebelumnya maaf ya Kak bangun. kalau Oke. eh, agak rame, soalnya lagi di Amin. luar. Ya, aman. Mm-mm. Buat aku, tadi formatnya rujakan ya Kak? Ya. Kalau dari aku sendiri, Alhamdulillah kondisi ruhiyahnya itu masih aman, walaupun kemarin Anggun. Di aku juga suaranya hilang deh. Anggun. Iya. Cek, cek. Jaringan deh kayaknya. Mm-mm. Eh, Cek, cek. Halo Anggun. maaf Kak tadi Aman, Kayla. keluar sendiri. Mm. Nah, ya masuk. Ini Anggun lanjutin ya Kak. Iya, lanjut. Yang Mm. terakhir itu ada keluarga, Alhamdulillah semuanya juga sehat dan masih setiap hari berkomunikasi. Itu dari Anggun Kak. Terima kasih. Oke. Kesibukan tadi ngapain aktivitas hari ini? Kalau hari ini karena habis UTS, jadi tadi kan Minggu, jadi jalan sama temen. Terus tadi ada setoran hafalan TTA. Terus ini Kak, aman. Alhamdulillah. Ya, ya. Bagus. Terima kasih Anggun. Sehat, terus temu teman. Ya. Suara kakak langsung nggak ya? Putus-putus Kak. Tadi aku nggak kedengarannya awal. Kalau di aku ya. Oh, Kalau di putus. teman-teman gimana?
Halo. Nah, Nah, oke, sudah boleh Kak. lanjut. Ya, Ainil, lanjut. Halo, suaraku masuk nggak ya, Kai? masuk. Kan. Oke, yang pertama rohani itu insya Allah mau mulai kembali menjalankan puasa sunnahnya, terus uang insya Allah aman, rujak jasmani alhamdulillah sehat Kak, ya alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Terus akademik, nah akademik sekarang sedang proses pengolahan data sama analisis data skripsi. Mohon Wih, doanya Kak teman-teman mudah-mudahan bisa segera semhas. Mudah-mudahan amin. akhir bulan ini atau awal bulan depan. Terus juga di pekan ini, pekan depan itu insya Allah mau tes TOEFL dari kampus. Kan persyaratan Yudis juga wajib tes TOEFL. Terus mudah-mudahan doanya mudah-mudahan one shot. Terus untuk Kak keluarga juga alhamdulillah sehat. Gitu Kak. Alhamdulillah. Ini sebelumnya udah prediction test belum? Coba-coba Belum sih gitu. Kak, belum. Belum. Ada ini Ya, nggak ya Kak, ada saran atau apa? Web atau enggak gimana? sih. Kakak juga kemarin, kakak itu nggak tinggi-tinggi banget skornya. Malah cukup rendah sih kayaknya. Kan standarnya mungkin 500-an ya? Berapa kalau Ainil di... Eh, Berapa ya Kak? 450 kayak gitu deh kayaknya Kak. Oh ya, kakak kemarin 480. Tapi di PB 500 sih Hmm. standarnya. Jadi tinggal 20 poin lagi. Ya, Iya. apa ya tipsnya? Tipsnya ya mungkin Ainil coba lihat di YouTube. Kayak biasanya kan banyak tuh kayak tutorial-tutorial, review-review gitu. Iya. Iya. Nah, Iya sih kalau Kak. TOEFL kan, ya kalau TOEFL kan nggak ada speakingnya kan. Jadi kuatin tuh dengerin, listening sama readingnya. Hmm. Ya bener Kak. Kayaknya mau coba ikut predictionnya dulu sih Kak, biar ada gambaran kan gimana ngerjain soalnya. Iya, iya betul. TOEFL online berarti nanti. Oh, dari kampus ya. Iya, Hmm, di kampus Kak. iya. Semangat. Bismillah. Ya, makasih Kapan? Kak, makasih. November. November Belum apanya Kak tesnya? tesnya. Mm-mm. Tesnya itu di pekan depan, tapi harinya belum tahu antara Senin sampai Jumat. Seminggu lagi dong. Semangat. Hmm, Iya Kak, Bismillah. Bismillah. Ya, teman-teman jangan nunggu apa ya? Sertifikat bahasa Inggris itu adalah tiket untuk kita kemana aja gitu. Bisa exchange. Jadi kalau kita punya sertifikat bahasa Inggris apalagi yang IELTS ya, IELTS itu bisa dipakai sampai luar negeri gitu. Maksudnya itu 2 tahun kalau misalnya teman-teman mau apply beasiswa ke luar negeri itu bisa kepake banget tuh IELTS. Kalau TOEFL bisa sih, bisa kepake juga. Nah, TOEFL kalau misalnya teman-teman mau lanjut lagi nih ya, LPDP itu minimal 500 TOEFL-nya. Kalau IELTS-nya 6, itu minimalnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau berminat bisa dipersiapkan sekarang karena kan sertifikat bahasa 2 tahun ya. Gitu. Oke, alhamdulillah sudah berkabar semua. Kakak senang mendengar kabar teman-teman sehat. Kemudian tadi sedang berjuang juga gitu ya. Kakak senang sih ada yang berjuang untuk lomba gitu kan. Semoga hasilnya memuaskan dan yang terbaik dan menang juara. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tadi ngolah data juga semoga Allah mudahkan hasilnya sesuai harapan gitu ya. Oke, kakak kembalikan kepada Kayla. Mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kali ini. Mm-mm. Oke, Kak. Terima kasih banyak atas eh teman-temannya sudah berkabar pun dengan Kak Dewi yang tadi sudah berkabar. Semoga Allah mudahkan. Semoga Amin. kita pun senantiasa melibatkan Allah gitu ya di setiap urusannya. Karena Betul, ya betul. tadi juga udah di-mention gitu ya kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan keduanya gitu ya. Ya insya Allah dimudahkan kayak gitu. Dan ingat teman-teman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kesanggupan siapa gitu ya tadi perspektif Allah kayak gitu.
Oke, makasih banyak teman-teman. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk KIP hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La kafaratu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Lancar. atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh mungkin kita dokumentasi dulu. Boleh, yuk. Yang Kita memungkinkan off on cam boleh, on cam. Kalau misalnya terkendala juga boleh. Si emot action. ini gimana ya? Oh, ini galeri. Oke. Siapa yang mau nge-SS? Boleh minta tolong? Menggunakan laptop barangkali guys. Oke, Aduh, IJ. J. Oh, makasih, J. Mm-mm. Oke, aku aba-aba ya, J. 1, 2, 3. Oke, lagi gak bebas. 1, 2, 3. Oke, ada gaya samaan nggak Kak? Ini buat Terus, sekali lagi Bentar, ya, J. bentar, Kai. Bentar, ulang-ulang. Sekali lagi. Gaya Oke, bebas lu guys tadi. so. Belum. 1, 1, 2. 2, 3. Oke. samaan gimana nih, teman-teman? Apa ya sama? Hmm. Kayak Anggun biasanya Anggun. Kreatif Anggun ayo. Gimana, Gun? Bebas, Gun. Ah ya, bingung. Bingung juga. Apa ya? KIP huruf Oh, dulu. kayak kemarin ya? KIP. Ini Hah? 3. 3? Nah, KIJ. Oke. Sip. Aman J untuk SS. 1, Bisa. 2, 3. Oke, sip. Makasih banyak Gila. IJ dan teman-teman. Dari aku cukup, mohon maaf bila menarik keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan beristirahat teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih Jadi, Makasih Kak adik-adik. Dewi. makasih, Kak Saat Dewi. ya. Hmm.